Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMPN 1 Cikarang Pusat. Nah, pada kali ini kita akan belajar IPA, tapi kita belum sempat bertatap muka secara langsung. Perkenalkan, nama Ibu Fitriah Apriani. Ibu ngajar pelajaran IPA di kelas 7. Pada bab 1 kemarin kalian sudah mempelajari tentang penyelidikan IPA. Objek penyelidikan IPA itu ada di bab 1 ya. Nah, kemudian Ibu suruh merangkumkan. Nah, ada beberapa sebagian besar dari kalian yang sudah mengumpulkan. Kemudian pertemuan keduanya Ibu sudah menyuruh kalian untuk belajar mandiri di rumah, yaitu tentang pengukuran. Apakah sudah belajar? Kalau sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, tidak terlambat. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kalian pelajari di rumah. Selanjutnya pengukuran. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Pengukuran itu berasal dari kata mengukur, yaitu kegiatan membandingkan. Misalnya, ada buku, contoh ini buku paket. Berapa sih panjang buku paket dari ujung sini ke ujung sini? Nah, ini bisa kita ukur dengan cara membandingkan. Bisa kalian baca, membandingkan bisa dengan tangan, berapa jengkal? Oh, 1,5 jengkal. Atau bisa juga membandingkan dengan satuan internasional. Yang sudah kita ketahui satuan panjang yaitu meter. Pakai penggaris dan kita bisa mengukur. Nah, di situ bisa kita definisikan pengertian pengukuran, yaitu pembandingan atau kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sudah dibakukan. Atau kalian bisa cari referensi lain yang lebih kalian mengerti di internet maupun di buku. Nah, kemudian dari pengukuran itu lahirlah suatu besaran. Nah, besaran ada dua macam. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok ada 7. Ini yang paling penting. Ada 7. Yang pertama apa aja? Yang pertama bisa kalian lihat di buku, kalau di sini tidak jelas. Ada massa, panjang, waktu, kemudian suhu, kuat arus listrik, kemudian jumlah zat. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya lagi intensitas cahaya. Ibu harap kalian hafal ke-7 besaran pokok ini. Nah, kalau kalian sudah hafal ke-7 besaran pokok ini, sisanya besaran turunan. Misalnya, ada yang disebut kecepatan. Kecepatan itu apa? Cepatnya, misalnya kalian datang ke sekolah dengan jarak 500 km dan 5 menit. Nah, maka kecepatannya bisa dihitung. Ini merupakan besaran turunan. Selain kecepatan, apalagi? Ada volume, ada luas, ada gaya, ada massa jenis, dan sebagainya. Pokoknya selain dari 7 ini,
itu merupakan besaran turunan. Catat ya, ini ada di ulangan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi alat ukur. Nah, alat ukur ini adalah alat untuk mengukur besaran yang akan kita ukur. Misalnya, besaran panjang. Maka alat ukurnya apa saja? Kalian sudah tahu bagaimana cara mengukur panjang. Bisa memakai roll meter atau bisa disebut meteran ya. Roll meteran atau mistar. Mistar itu penggaris, atau jangka sorong. Jangka sorong itu yang kayak gimana sih? Nanti ibu liatin bendanya. Kemudian ada yang disebut mikrometer skrup. Yang kayak gimana? Nanti ibu lihatkan di akhir video. Selanjutnya, besaran apa lagi yang bisa diukur? Panjang merupakan besaran pokok. Ada lagi besaran massa. Massa atau massa badan kita beda dengan berat ya. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, kalau massa tidak. Nah, massa bisa diukur dengan timbangan atau neraca. Neraca sama timbangan sama saja. Itu adalah konotasinya. Sinonim. Neraca yang akan kita bahas yaitu neraca Ohaus. Apa sih neraca Ohaus? Nah, ini adalah neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Kenapa disebut neraca 3 lengan? Yaitu ada 3 ukuran. Nah, yang paling ini, yang paling atas, sama lengan tengah dan lengan yang paling bawah. Yang paling atas yaitu satuannya 100 dalam satuan gram. Kemudian ini puluhan dan yang paling bawah ini adalah satuan. Ini untuk menimbang tempat benda yang akan ditimbang. Bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus? Pertama-tama, ini kembalikan dulu ukurannya ke angka 0. Nah, setelah itu lihat ada garis ini sampai angka 0. Garis yang ini nih, set sampai angka 0. Kemudian objek yang akan kita timbang, kita masukkan ke ini. Setelah itu lihat sini udah melebihi, ubah. Set. Oh, ternyata kelebihan 100 gram itu kelebihan. Kita undurkan lagi ke angka 0. Ini 0, 100, 200. Kelihatan nggak tuh? 0. Oh, ini geser ke sini 100. Ini 200, ini kelebihan ya. Jadi kita balikan lagi ke angka 0. Kemudian lihat ini yang kedua, yang di tengah ini puluhan sampai ujung. Oh, ternyata keberatan, maka coba ke angka 6. Angka 6. Kemudian lihat lagi ini sampai angka berapa? 4 kayaknya. Tuh, iya benar. Jadilah seperti itu. Kalau udah seimbang, maka berat batu yang ditimbang barusan akan terbaca. 000 ditambah 60 ditambah 4. Jadi berapa? 64 gram. Mengerti ya? Mengukur volume benda tak beraturan. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan mengukur volume benda. Nah, volume benda itu ada 2 macam ya. Ada benda yang beraturan, ada yang benda yang tidak beraturan bentuknya. Bentuk yang beraturan seperti ini nih, kotak, bola, kemudian tabung yang sudah ada rumusnya. Cara mencari volume itu kalian udah belajar di SD ya, matematika. Nah,
Bagaimana cara mencari volume pada balok ini? Yaitu dengan cara panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, tapi bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ini bentuk apaan? Bulat bukan, kotak bukan, tabung bukan, kerucut bukan. Sedangkan kita akan mencari volumenya. Di depan kita sudah ada gelas ukur yang diisi air. Nah, dilihat airnya ada 200 mili. Kita untuk mengukur volume ini kita celupkan, maka airnya akan naik. Naiknya berapa mili? Celupkan sampai semuanya tercelup. Ternyata berapa? Sampai 250 lebih ya. Kira-kira lebihnya itu berapa mili? Kira-kira 1/4 dari ini. 200 ke 250 berarti 50. 1/4-nya kurang lebih 12,5. Berarti yang awalnya 200 mili, yang akhirnya 275 mili. 275 mili dikurangi 200 mili. Jadi si volume batu ini sebesar 75 mili. Mengerti ya? Begini cara mengukur volume yang tidak beraturan. Ingat-ingat ini juga ada di ulangan. Kita kembali lagi setelah besaran panjang alat ukurnya ini micrometer, mistar, jangka sorong, mikrometer, skru. Kemudian massa alat ukurnya itu neraca atau timbangan. Beberapa banyak ya timbangan itu, ada neraca jongkok, ada timbangan digital, ada timbangan gantung yang suka dipakai buat para pedagang ubi dan sebagainya. Yang di pasar-pasar untuk sayuran itu namanya neraca duduk atau timbangan duduk. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi besaran waktu. Besaran waktu, alat ukurnya apa? Udah pada tahu ya, jam. Sekarang jam berapa? Berapa menit Anda datang ke sini? Bisa diukur menggunakan jam atau stopwatch juga bisa, dan sebagainya. Terakhir, kita akan membahas tentang satuan SI. Apa itu SI? Singkatan dari standar internasional. Satuan standar internasional. Mengapa harus distandarkan secara internasional? Karena beda-beda. Jangankan tiap negara, tiap rumah beda-beda. Jengkal ibu dengan jengkal kalian pasti beda ukurannya. Tangan ibu dengan tangan kalian pasti beda ukurannya. Maka dari itu harus distandarkan. Supaya satu dunia itu sama, maka ada standar internasional. Besaran panjang misalnya sudah disepakati oleh beberapa negara di dunia. Satuan standar internasional yaitu meter. Ingat ya, bukan kilometer, bukan hektometer, dan bukan milimeter. Itu adalah turunannya. Kemudian besaran massa. Massa itu satuan internasionalnya kilogram. Meskipun kita tahu ada gram, ada ons, ada ton, dan sebagainya, tetapi standar satuan internasional adalah kilogram. Kemudian waktu standar internasionalnya satuannya sekon. Sekon itu bahasa Inggris, artinya detik ya. Kemudian waktu suhu. Nah, suhu di beberapa negara beda. Kalau di Indonesia satuannya itu menggunakan Celcius. Berapakah suhu tubuhmu dalam Celcius? 36 derajat Celcius. Di atas 38 derajat Celcius COVID misalnya. Tapi secara di dunia menyatakan satuan standar internasional
yaitu Kelvin. Standar internasional suhu ya, Kelvin. Selanjutnya, kuat arus listrik. Kuat arus listrik yaitu ampere. Apalagi jumlah zat, mol, dan yang terakhir intensitas cahaya kandela. Apakah kalian bisa hafal? Ini adalah pokok ya. 7 ini harus hafal dan satuannya. Selain dari itu berarti masuk ke besaran turunan. Sekian dari Ibu pembahasannya, yaitu tentang pengukuran, alat ukur, besaran pokok dan satuannya, dan besaran turunan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau ada beberapa penjelasan dari Ibu yang salah-salah, mudah-mudahan kalian bisa mencari referensi yang paling benar. Banyak ya, di buku bisa, di internet bisa, dari penjelasan Ibu juga bisa. Akhir kata dari Ibu untuk bab 1 kali ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di akhir video ini Ibu akan memperlihatkan beberapa alat ukur besaran panjang, yaitu mistar, kemudian jangka sorong, dan yang terakhir yaitu mikrometer skru. Semoga bermanfaat. Dadah.